Bab 334. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Keduanya memiliki chemistry yang baik. Piaro adalah orang yang suka mengajar orang lain. Tidak ada seorang pun di Gold Sedakah yang belum diajar oleh Piaro. Roiman juga bermimpi mencapai tempat yang lebih tinggi. Jadi, jika mereka bersatu, mereka bisa menjadi pasangan fantasi. Tolong jangan condong ke arah menjadi petani. Set grid produksi massal dengan peringkat unik. Itu memiliki batas level 160 dan memiliki nilai signifikan. Secara khusus, itu cocok untuk orang yang ingin tumbuh dengan cepat. Itu adalah investasi. Jadi, Grid ingin Roiman mencapai pertumbuhan di luar harapannya. Duke, kita akan kembali ke utara. Jalan menuju kastil. Knight Erlstein datang dan berbicara dengannya. Ayah mertua. Grid bingung, karena dia tidak melihat Markis Stein dan Laden menjelaskan. Tuan ingin tinggal di dekat Tuan muda. Kita harus melindunginya, tapi utara saat ini sedikit tidak stabil. Tidak boleh dibiarkan kosong. Jadi, kami akan kembali dulu. Aku memintamu untuk menjaga tuanku. Petik 2. Aku tidak peduli dengan apa yang kamu katakan. Tapi, bukankah situasi di utara tidak stabil? Apakah ayah mertua tidak keberatan untuk meninggalkan posisinya? Kita akan pergi lebih dulu, sehingga tidak apa-apa. Bahkan, jika tuanku tidak ada di sana. Ayah mertua memiliki banyak bawahan yang baik. Grid mengangguk. Oke, aku mengerti. Aku akan menjaga ayah mertua, jadi silakan pergi. Jika kamu mengalami kesulitan di utara, pergi ke Jude di Winston. Dia tidak punya pikiran, tapi dia memiliki kekuatan besar. Tidak seperti pembual sepertimu. Aku akan mendengarkan. Aku berterima kasih atas perhatianmu. Laden dan para knight dengan hormat mengucapkan selamat tinggal, dan meninggalkan Raidan. Itu dengan 1000 tentara, 500 elit ditinggalkan untuk melindungi Markis Stein. Mengosongkan wilayahnya, karena cucunya. Dia tidak memiliki martabat sebagai Markis. Grid berkata demikian, tapi dia sepenuhnya memahami pikiran Markis Stein. Lord Stein itu imut, pintar, dan cantik. Lord, tunggu, ayah akan datang. Grid mempercepat langkahnya. Dia ingin melihat wajah putranya sesegera mungkin. Lowell menatap Grid, ketika dia masuk dengan tergesa-gesa. Apakah kamu tahu jika efisiensi kerjamu sangat buruk sejak Lord dilahirkan? Grid tahu. Setiap hari, dia telah bermain dengan Lord setidaknya selama 2 jam. Jadi, dia cenderung mengabaikan pembuatan barang dan berburu. Lowell menyeringai di Grid, yang tidak bisa bicara. Yah, penampilanmu saat ini sangat bagus. Grid bingung, karena dia pikir dia akan dimarahi lagi. Lowell menatapnya dengan cermat. Memang benar membiasakan mencintai seseorang. Kamu akan belajar untuk bermurah hati melalui ini. Grid pada dasarnya adalah orang yang sederhana dan berpikiran sempit. Apa alasannya? Lowell kira-kira bisa menebak. Itu karena, dia dibenci sebagian besar hidupnya oleh orang lain. Gerd memiliki harga diri yang rendah dan berpikiran sempit, dibandingkan dengan kemampuannya. Dia tidak pandai berinteraksi dengan orang lain. Jika Lowell mendengarkan Guild Sedakah, Grid jauh lebih buruk di masa lalu. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, dan selalu cemburu pada orang lain. Tapi Grid mulai berubah, dan di pusat perubahan ini adalah Irene dan Han. Menerima cinta dan memberi cinta. Grid menjadi lebih matang, karena dia mengalami salah satu prinsip dasar hubungan manusia. Kamu pada akhirnya akan memerintah jutaan orang dan menerima pajak seumur hidup dari mereka. Untuk menjadi raja yang baik dan bijaksana, kamu harus belajar belas kasih terlebih dahulu. Petik 2. Jika Grid adalah player normal, dia akan merespons dengan tidak percaya. Cinta, amal, raja yang baik dan bijaksana. Apakah kamu merekam film sendirian? Ini hanya permainan, itulah yang akan mereka katakan. Namun, Grid berbeda dari pengguna biasa. Satisfy bukan game sederhana untuk Grid. Itu adalah dunia yang sangat berharga sebagai kenyataan, di mana dia mendapatkan kekayaan, teman, kekasih, dan seorang anak. Aku mengerti apa yang kamu coba katakan. Tapi, bukankah lebih baik memikirkan orang lebih dulu daripada diriku? Kita bahkan tidak bisa menaikkan pajak, kan? Ini akan baik-baik saja, selama aku berkoordinasi denganmu. Seperti yang kamu tahu, aku memiliki kualitas seorang tiran seperti dirimu. Kami berdua saling melengkapi. Kualitas seorang tiran, kita berdua. Grid menggigil. Dia berjuang untuk menghilangkan perasaan ini. Gurun Raidan penuh dengan panas. Ada monster yang kuat dan liar di sini, karena Pangeran Ren sangat sadar. Namun demikian, alasan mengapa dia berbaris pasukannya tanpa ragu-ragu adalah, karena dia memiliki tindakan balasan. Lewat sana. Di luar sana juga. Kapten Knight Kerajaan, Cakeli. Archer terbaik di istana, Ferel. Kedua orang itu yang dikenal sebagai orang terkuat, memimpin beberapa pasukan. Misi mereka adalah untuk menghilangkan monster di jalan. Itu mungkin, karena para sarjana kerajaan menampilkan lokasi monster gurun, di peta. Mudah. Pasukan tersebar di semua arah, di sekitar markas mereka, mengalahkan monster. Ini memungkinkan pasukan untuk maju dengan aman. Sementara ini berlangsung dengan lancar, Ren yang tersenyum memberi perintah kepada 20 assassins.
Pergilah ke Raiden dulu. Jika perang dimulai dan ada celah dalam pertahanan Raiden, ambil Lady dan bawa dia padaku. Atau, kamu juga bisa membunuhnya. Ya. Assassins bergerak cepat. Ren mengkonfirmasi ini dan mendapatkan kepercayaan diri yang lebih besar, mempercepat laju pasukan. Cepat, kita harus tiba di Raiden besok, untuk menyesuaikan dengan jadwal Huren. Oh. Moral para prajurit meningkat. Panasnya gurun. Itu bukan halangan bagi seseorang yang akan segera menjadi raja. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Apa ini? Knight Utara memimpin 1000 tentara melintasi padang pasir. Dia menatap bukit pasir yang tinggi dan menghentikan laju. Tadat. Laden memanjat bukit pasir. Para prajurit mengagumi gerakan hebatnya. Kemudian, pemandangan ribuan tentara muncul di hadapannya. Bendera itu. Ekspresi Laden menegang. Itu adalah naga perak dengan sayap. Itu mewakili keluarga kerajaan dari kerajaan Eterbak. Mengapa pasukan kerajaan ada di sini di barat? Tentara kerajaan bergerak menuju Raiden. Apakah ini untuk merayakan kelahiran Tuan Muda? Namun, skala pasukan itu terlalu besar. Tidak mungkin. Pangeran pertama Ren membenci Duke Grid. Tidak, sebenarnya, dia takut pada Duke itu. Seekor tikus yang terpojok oleh kucing akan bertindak. Markis Steim khawatir Pangeran Ren akan bertindak melawan Grid, setelah Raja Wisbaden meninggal. Karena itu, dia ingin menengahi antara Pangeran Ren dan Grid. Upaya tuanku telah hancur. Jelas jika Raja Wisbaden sedang sekarat. Itu terjadi, ketika Laden berpikir. Mengapa pasukan utara ada di sini, di barat? Dia mendengar suara seseorang di belakangnya. Laden berbalik dan melihat 300 orang menunggang kuda. Mereka adalah salah satu regu pemburu monster. Kavaleri kerajaan elit, angin besi. Pemimpin angin besi, Beida, terkenal karena menjadi master 2 tombak. Aku bertanya, mengapa pasukan utara ada di sini di barat? Beida mendekat dan bertanya lagi. Tidak ada niat bermusuhan dan mereka berasal dari kerajaan yang sama, sehingga tentara utara tidak mengganggunya. Tapi, Laden berbeda. Turun. Laden berteriak kepada para prajurit. Tombak itu terbang di atas kepala para prajurit, yang secara refleks merunduk. Tombak itu diayunkan oleh Beida. Hahik. Para prajurit yang selamat pipis sendiri. Beberapa orang yang tidak dapat melarikan diri, memiliki kepala terpisah dari tubuh mereka. Itu menyebabkan seluruh pasukan utara memutih. Tatapan Beida jatuh pada Laden. Kamu memiliki mata yang sangat bagus. Siapa namamu? Kamu terus bertanya. Kamu seperti wanita centil. Petik 2 tanda seru petik 2. Sikap Laden yang tidak menunjukkan rasa takut, merangsang Beida. Dia perlahan mengungkapkan sifat liar, yang tersembunyi di bawah ekspresinya yang tenang. Aku akan memotong lengan dan kakimu lebih dulu, sebelum bertanya lagi. Hayah. Beida berlari ke depan. Itu adalah kecepatan yang melampaui akal sehat, saat dia bergegas melewati bukit-bukit gurun. Pasukan utara ketakutan, tapi Laden tetap tenang. Dosa membunuh prajurit Markis Steim, aku akan membayarnya kembali dengan kematian. Bah. Laden meletakkan tangan di sarung pedang di pinggangnya, dan memperhatikan Beida. Kamu masih basah di balik mata. Uok. Tombak Beida tersangkut di pasir. Itu adalah tempat, di mana Laden berdiri beberapa saat yang lalu. Laden menghindari tombak dan mengayunkan pedangnya ke paha Beida. Caeng. Beida bertahan dengan tombaknya dan menyatakan dengan marah. Kamu cepat, tapi tidak terlalu kuat. Kuk. Beida memucat, saat dia menyadarinya. Darah naik dari pergelangan tangan yang memegang tombak. Kamu. Phoenix, bukan satu-satunya yang kuat di utara. Laden merobohkan Beida yang terkejut, dan memerintahkan pasukan utara. Bunuh mereka semua dan kembali ke Raiden. Sampai kemarin, mereka melayani raja yang sama. Laden percaya, jika Markis Steim akan berada di pihak Duke Grid, daripada Pangeran Ren. Dan dia dengan cepat tahu apa yang harus dilakukan. Ini tidak akan lama sekarang. Suasana hati Huren meningkat, saat dia turun ke kaki gunung. Darahnya mendidih, saat dia berpikir untuk membayar penghinaan 5 detik. Aku akan menunjukkan kepadamu, kekuatan aura yang sebenarnya. Keuntungan terbesar aura adalah, kerusakan tetap dan perubahan bentuk. Pada saat kompetisi nasional, Huren tidak dapat memanfaatkan perubahan formulir dengan benar. Tapi, sekarang berbeda. Itu adalah kekuatan yang membuat imajinasi menjadi kenyataan. Dengan kekuatan penipuan ini, Huren percaya, jika dia bisa mengalahkan Grid. Tidak, itu bukan Grid saja. Itu termasuk Raugel, peringkat teratas, Agnus dan peringkat tersembunyi. Huren tidak ragu, jika dia akan menguasai mereka semua. Kamu siapa? Itu terjadi, ketika Huren dan 2000 tentara baru saja meninggalkan pegunungan Altes dan hendak memasuki gurun. 2 petani memblokir jalan mereka. Huren kesal dan menembakkan aura pada mereka. Mata para petani melebar, ketika mereka melihat aura membentang seperti cambuk.